tentang kita akan membahas tentang MCB, mini circuit breaker, fuse, dan LCB yang nanti lebih jelas dibawakan oleh Pak Riki. Nah, kalau dari PLN, penyebab kebakaran korsleting listrik itu bahwa instalasinya itu yang memasang tidak kompeten. Yang kedua itu belum diuji atau belum disertifikasi. Di sini sertifikasi dari SDM itu layak operasi. Kemudian pengaman listrik tidak terpasang atau tidak berfungsi. Kemudian peralatan listrik tidak ber-SNI. Kemudian perilaku dari orang atau dari personel yang belum sesuai dengan K3. Nanti dari Pak Riki kita melihatnya bagaimana pengaman listrik yang terpasang bagaimana dan kita anggap aja yang peralatan itu sudah sesuai dengan SNI. Ini disclaimer dulu ya. Eh, Pengalaman saya di sertifikasi kebanyakan, kemudian di quality control, kemudian juga sebagai project manager. Jadi hanya baru sedikit pengalaman saya. Di sini kalau rekan-rekan ingin bagaimana kegiatan dari prospek kerja dari teknik elektro itu kita dapat ke investigasi. Investigator itu ditentukan oleh dari kementerian atau dari pemerintah Pemda itu ditunjuk. Kalau yang lainnya ini jabatan-jabatannya ada yang desain, itu kebanyakan di konsultan, kemudian ada quality control, itu dapat di kontraktor, kemudian ada pemeliharaan, ini di klien, dan operasi juga di klien. Kemudian ada juga jabatan untuk keselamatan ahli K3 listrik. Itu rekan-rekan jika yang dari elektro bisa melihat untuk nantinya setelah lulus akan atau ingin bekerja di mana. Nah, untuk bayar listrik, utama itu bayar listrik itu kita kenal itu ini ya dari ATPI 3007.3. Yang paling esensial itu ada tiga, yaitu electrical shock, kejut listrik atau sengatan listrik, kemudian burn, terbakar akibat kotak, arcing, ataupun pas, kemudian adanya dampak dari pecahan ataupun gelombang akibat blast atau ledakan. Ya, ini untuk yang banyak ya, ini arus dari 60 Hz yang mengalir ke badan, dan ini efeknya terhadap manusia dengan berat badan 68 kilogram. Kalau dilihat-lihat ya agak jadi menjelaskannya, tapi intinya bahwa ketika arusnya meningkat, nah pada saat yang paling penting itu pada saat sekitar sampai ke 20 miliampere, itu ada kontraksi dari otot. Sehingga kalau kita kesetrum, itu tangan itu agak sulit untuk melepas. Sehingga perlu bantuan dari orang. Jadi si korban itu agak sulit untuk melepaskan dirinya sendiri. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu ini sudah masuk ke jantung, itu perlu alat bantuan jika terkena sengatan listrik atau kejut listrik. Nah, ini kita perlu rescue hook. Jadi, ada efek psikologis akibat arus listrik yang melalui tubuh manusia sehingga tidak bisa melepas genggaman tangan. Nah, ini kita perlukan ketika akan mengoperasikan peralatan listrik.
Kalau ini ada bajunya buat arc switch. Tapi kalau di rumah ini tidak ya. Kita tinggal matikan saja MCB-nya. Ini APAS yaitu percikan api akibat terlepas energi, panas, dan cahaya yang disebabkan oleh kerusakan listrik. Setelah itu terjadi peluahan melalui insulator listrik seperti udara. Kalau mau yang di kejadian sehari-hari, kalau contoh akpas itu orang yang mengelas itu arcing, mengelas itu. Jadi dari desa yang kecil ya mirip, karena kita lihat ada silauan cahayanya, ada arus yang besar, dan juga terjadi panas yang tinggi. Ini kalau ada ledakan, adanya efek eksplosif yang disebabkan oleh ekspansi cepat dari udara dan material yang super panas secara mendadak dari percikan api. Sini ketika ada terjadinya short, itu temperaturnya sangat tinggi, bisa mencapai 20.000 Kelvin. Kemudian ada pecahan kalau terjadi ledakan. Kemudian ada gelombang, gelombang baik gelombang suara maupun tekanan. Kemudian uap air meningkat secara ekspansinya, secara rapid. Kemudian ada molten metal atau metal yang meleleh. Kemudian cahaya itu instannya terlihat silau. Kemudian ini dari solid, cover itu langsung bisa menjadi uap. Kemudian kita bahas untuk gawai proteksi. Gawai proteksi harus disediakan agar secara otomatis memisahkan konduktor aktif dari sirkuit dalam peristiwa arus beban lebih, arus hubung pendek, arus bocor ke bumi. Apa sih gawai proteksi? Itu sistem proteksi, gawai proteksi ya. Ini kalau arus beban lebih, itu biasanya kita pakai MCB. Ini circuit breaker. Benar kalau arus hubung pendek, bisa memakai MCB atau spring atau fuse. Kalau MCB kita bisa diaktifkan lagi, kembalikan. Kalau spring itu ketika sudah putus, ya sudah sirkuitnya itu tidak bisa kembali kecuali fuse-nya itu diganti dengan yang baru. Kemudian di sini ada arus bocor ke bumi ya. Kita memerlukan proteksi gawai proteksi arus sisa GPAS atau RCCB, Residual Current Circuit Breaker. Ini bahasa dari PUIL ya. Ini contoh dari mini circuit breaker, yaitu gawai proteksi arus lebih atau bahasa Inggrisnya overcurrent protective. Overcurrent kita sudah tahu ya kalau di kuliahan. Ini definisinya. Yang harus dipastikan untuk perumahan, pastikan saja bahwa telah memenuhi standar IEC. IEC-nya nomor ini, 60898. Kemudian untuk screen fuse, itu langsung melebur. Dari dalam ini ada kawat, nanti langsung melebur ketika terjadi short circuit. Yang harus dipastikan bahwa gawai proteksi rumah itu sudah sesuai untuk yang fuse, sesuai dengan seri IC 60269. Ini contohnya di sini ada nomornya IC-nya ya. Nah, kalau yang fuse yang warna yang kaca sini, itu agak sulit menentukan apakah ini sudah standar atau belum, karena tidak ada labelnya. Sehingga kalau untuk yang fuse, lebih baik memakai yang versi keramik dan ada labelnya. Sehingga sudah terkonfirmasi atau kita sudah yakin itu sudah memenuhi standar. Nah, sekarang GPAS, RCCB, LCB. Ini dalam bahasa PUIL, gawai proteksi arus sisa, yaitu saklar untuk menghubungkan, menghantarkan dan memutuskan arus pada kondisi pelayanan normal dan untuk menyebabkan terbukanya kontak ketika arus sisa mencapai nilai tertentu pada kondisi yang ditentukan. Ini contohnya dari LCCB.
Ini GPAS, LCD sama saja prinsipnya dengan LCD, kemudian LCD dan GFCI. Yang beda itu ada RCBO. RCBO itu RCCB ditambah dengan overcurrent, ada proteksi dari overcurrent-nya. Nah, untuk yang proteksi ini untuk sebagai proteksi terhadap sentuhan langsung. Jadi ketika kita menyentuh kabel yang bertegangan dan sehingga terjadi arus sisa. Arus sisa itu yang menyebabkan GPS ini aktif. GPS untuk proteksi terhadap sentuh langsung, proteksinya itu harus operasi pengenalan maksimumnya 30 mA. Sedangkan untuk bahaya kebakaran, itu GPAS proteksinya itu maksimum 300 mA. Ini standar untuk GPAS LCB ini yang digunakan. Ada 3 IC sini. Kalau yang di pool pakai yang dua ini ya. Nah, kalau dari RCCB atau LCB ini kita koneksi. Nanti ketika sudah terkoneksi kita bisa mengetes dengan menekan tombol. Jadi kalau sirkuitnya di rumah sudah bertegangan dan nyala ya, terus kita fuse, kita push, ditekan, nanti dari on itu menjadi dari on menjadi off, sehingga rangkaian di rumah itu mati. Nah, ini RCCB-nya itu bagus gitu, masih bagus. Ini untuk contoh dari penerapannya bahwa untuk yang GPS 300 mA dipasang pada panel utama dan 30 mA dipasang pada panel cabang atau akhir. Dari sini dari awal baru ke feeder-feeder atau beban-beban, baik ke stop kontak, ini cara pasangnya. Ya, demikian presentasi dari saya. Hanya pendahuluan saja. Oke, baik. Terima Kembalikan kasih ke Pak Riyandi. Pak Riki. Ya, sangat menarik dari presentasi yang disampaikan. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan ya terkait dengan topik proteksi pada rumah seperti itu. Nah, mungkin dari materi yang saya paparkan ini agak sedikit meluas, jadi mungkin dari Bapak Ibu yang juga sudah pengalaman di bidang praktisi dan juga mungkin sebagai implementer ya di suatu industri tertentu bisa juga saling sharing seperti itu. Background saya dari konsultan ya saat ini di PC atau Prima Energy Consult sebagai electrical engineer seperti itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin sudah mengenal ya proteksi apa aja yang ada di rumah. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kita menerima listrik ya itu dari sumber PLN. Nah, di mana sumber PLN ini adalah dari KWH meter. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di rumahnya sudah ada yang menggunakan PLTS atap. Nah, itu juga menggunakan dari yang disampaikan Pak Riyandi tadi ya untuk sistem proteksinya seperti itu. Nah, mungkin juga dari Bapak Ibu yang memasang di developer perumahan atau di ini ya perumahan yang sudah mungkin perumahan bagus, elit atau dan lain sebagainya juga sudah menggunakan sistem grounding seperti itu. Nah, dalam implementasi grounding ataupun penangkal petir ini kadangkala setiap rumah memang memiliki dan juga ada yang belum terpasang seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita bahas untuk satu persatu terkait dengan poin-poin tersebut sesuai dengan outline berikut ini.
Nah, yang kita ketahui ya bahwa listrik yang kita nikmati di rumah ini dibangkitkan dari suatu sistem pembangkitan, kemudian ditransmisikan, kemudian disalurkan, dan hingga kita bisa menikmati rumah yang ada di menikmati listrik yang ada di rumah kita. Nah, ini adalah sama halnya seperti yang ada di rumah kita. Ketika kita memiliki suatu kWh meter, itu kita bahkan suatu pembangkitan atau sumber dari kelistrikan kita, atau mungkin di tempat Bapak Ibu yang memiliki sistem pembangkit sendiri ya berupa PLTS rooftop. Nah, itu disalurkan melalui suatu kabel-kabel tertentu, namun tidak ada trafonya. Kemudian langsung disalurkan ke beberapa beban seperti beban AC, beban lampu, kotak-kotak, ataupun beban kulkas dan lain sebagainya yang ada di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mungkin teman-teman sering melihat ya di sini ada saluran saluran jaringan tegangan rendah. Di sini untuk level tegangan 220. Nah, ini banyak sekali kita temukan di dekat rumah kita, dekat kampus, kafe, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang saya sampaikan tadi untuk SLD dari bangunan rumah. Kita memiliki suatu instalasi yang ada di rumah kita tersalur ke beban mana saja dan suplai dari kelistrikan yang menjadi suplai atau sumber dari kelistrikan yang ada di rumah ini sebelum didistribusikan ke masing-masing beban seperti itu. Kemudian ini juga contoh SLD dari ini ya bangunan gedung bertingkat. Nah, di sini ada panel subdistribusinya di kubikel LVMDP-nya. Nah, ini adalah suatu pengaman ya. Di sini ada MCB, kemudian ada MCB outgoing yang berupa sub-sub MCB-nya sebelum didistribusikan pada sub-sub beban yang ada di suatu bangunan gedung. Nah, ini adalah data berdasarkan dari suatu PUIL, ini mengacu pada PUIL 2020 untuk kompatibilitas dari suatu karakteristik standar suatu pelayanan. Nah, mungkin kita dari rumah yang jauh dari gardu hubung atau jauh dari sisi trafo step down-nya, nah itu mungkin bisa juga terjadi jatuh tegangan. Nah, itu adalah suatu kualitas dari penyaluran tegangan listrik yang juga menjadi suatu indikator. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan pengantar ataupun pengenalan dari suatu instalasi rumah yang selanjutnya kita akan coba lebih spesifik ya untuk sistem proteksi yang ada di rumah yaitu menggunakan MCB, fuse, dan juga grounding. Nah, ini tadi yang sempat disampaikan dari Pak Riyandi ya terkait dengan MCB atau mini circuit breaker, kemudian fuse, kemudian LCB, dan lain sebagainya. Jadi komponen ini berfungsi sebagai suatu sistem proteksi ya. Nah, tentunya sebagai proteksi saat terjadinya beban lebih. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang rumah atau langganan PLN-nya itu di 450 VA ya. Nah, itu ketika nanti mungkin menggunakan kulkas, kemudian Magicom, kemudian komputer, nah itu kadang terjadi ngetrip ya karena tidak kuat atau beban lebih melebihi dari rating satu peralatan MCB dari kapasitas kWh meter tersebut. Kemudian terkait dengan kegagalan fungsi pada MCB ini juga berpotensi ya dalam suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti percikan api karena terjadi hubung singkat dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa memicu ya terjadinya suatu kebakaran. Kemudian yang selanjutnya di sini ada arti dari masing-masing komponen MCB ya, jadi sub poin-poinnya, mulai dari poin nomor 1 itu yang sering kita pegang untuk kita on off kan sesuai dengan kebutuhan dan juga apabila saat terjadi trip, nah kita nyalakan seperti itu. Nah, kemudian di
sini untuk arus simbol panah ya, ini tanda miring ini sebagai simbol MCB-nya seperti itu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk MCB ini sebagai proteksi overload atau beban lebih, dan nanti untuk proteksi hubung singkat ini akan lebih ke peralatan abuse-nya itu. Kemudian ini ada keterangan pada masing-masing MCB ya, mulai dari yang pertama ini ada level yang tadi saya sebutkan, dan ini lebih detailnya pada masing-masing komponen seperti switch mekanik, kemudian kontak arus, terminal, kemudian ada bimetal yang menggerakkan pada kontak tersebut, kemudian ada baut, ada solenoid yang bekerja sebagai elektromagnetik nanti untuk bekerja saat terjadi trip, dan juga pemadam pada busur api saat trip tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk arti-arti kode pada MCB ini kita bisa melihat ya bahwa simbol 1 dan 2 ini merupakan pole ya pada MCB tersebut. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk kode C60A ini merupakan suatu model number ya yang ditentukan berdasarkan produsen dari MCB tersebut. Kemudian C10 ini adalah menjelaskan dari tripping curve. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi untuk masing-masing trip dari suatu MCB tersebut. Kemudian untuk level 230/400 adalah level tegangannya. Kemudian 4.500 ampere ini yang menunjukkan rate dari suatu breaking capacity. Nah, breaking capacity ini sangat penting ya ketika kita mengetahui ini untuk level hubung singkat. Nah, biasanya harus kita pastikan bahwa nilai breaking capacity ini lebih dari nilai hubung singkatnya, karena dia tidak merusak dari suatu peralatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk 23850 adalah katalog number ya dari suatu produsen, dan untuk on off-nya ini menggunakan toggle ya, atau yang kita atur menggunakan tangan untuk switch naik turunnya. Nah, ini adalah suatu karakteristik dari MCCB. Kita ketahui untuk tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, yang membedakan antara masing-masing tipe ini adalah arus beban lebihnya, di mana untuk tipe B ini nilainya adalah 3-5 dari arus nominal, kemudian untuk tipe C ini adalah 5-10 kali arus nominal. Nah, ini di mana 5-10 kali ini di kondisi yang akan terjadi trip. Kemudian untuk tipe D ini adalah 10-20. Nah, nanti akan kita coba juga di akhir set atau akhir penyampaiannya bagaimana tipe-tipe ini pada suatu simulasi di ini ya, sistem proteksi pada software ETAP. Nah, ini ada tipe pole ya. Tipe pole yang digunakan pada MCB ini bergantung dari kebutuhannya. Nah, apabila di tempat Bapak Ibu atau perumahan yang menggunakan 230, kita cukup bisa menggunakan pole yang 1 pole ini. Kemudian ada yang 2 pole, kemudian ada yang 3 pole. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mengenal ya apa itu poldis atau pol diskriminasi. Nah, pol diskriminasi ini apabila diimplementasikan pada suatu sistem 3 fasa. Nah, untuk trip dari ketiga fasanya itu tidak serentak. Nah, ketika kita menggunakan ini, maka ketiga-tiganya akan trip serentak. Nah, ini nanti akan kembali lagi bagaimana sistem desainnya, apakah nanti untuk sistem 3 fasa ini tetap menggunakan single MCB yang masing-masing atau menggunakan sistem 30 tersebut. Nah, kemudian ini ada ini ya contoh dari suatu datasheet di MCB. Nah, mungkin nggak begitu ini ya. Bisa dilihat nanti sebagai contoh untuk template ini yang akan digunakan ya Bapak Ibu untuk pemilihan komponen yang dipilih. Nah, biasanya disesuaikan ini ya untuk
rate ampernya berapa, kapasitasnya berapa, nilai tegangannya, kemudian tipe pengamannya, dan juga standar yang digunakan pada suatu peralatan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya gimana kita caranya untuk memilih rating MCB. Jadi untuk rating MCB ini bisa menggunakan suatu best practice ya, atau yang lebih mudahnya menggunakan ya udah biasanya tipe ini dengan menggunakan kapasitas segini. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam implementasi instalasi gedung bertingkat, nah itu tentunya banyak sekali MCB-MCB yang dipasang sebagai anak MCB untuk masing-masing beban. Nah, nanti bisa dihitung sesuai dengan rumus persamaan ini untuk nilai arusnya, sehingga akan ketemu nilai ampere pada MCB tersebut. Nah, ini untuk best practice ya, berdasarkan daya yang terpasang di rumah untuk nominal nilai dari ampere MCB tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu kira-kira terkait dengan MCB atau mini circuit breaker. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke fuse. Nah, sekarang ini banyak pengembangan ya untuk model-model dan juga kegunaan fuse. Mungkin di rumah saya dulu masih menggunakan tipe yang lama ya, yaitu menggunakan fuse dengan tipe pengaman lebur. Nah, biasanya kalau trip atau putus itu kita menambahkan sendiri untuk nilai atau kabel ya tadi yang disampaikan Pak Randy, kawat di dalam tabung. Nah, itu di dalamnya kita pasang sendiri untuk menghubungkannya dengan kabel kabel yang serabut seperti itu. Nah, ini tentunya eh, lebih baik akan diganti ya, karena akan mempengaruhi dari nilai trip atau putus tersebut. Nah, ini untuk fusi ini memiliki nilai limit ya, yaitu sebesar 200 miliampere. Nah, akan putus ketika dialiri arus tersebut. Nah, ini bergantung dari ratingnya seperti itu. Nah, ini juga berdasarkan sumber referensi, nilai trip untuk fuse ini sekitar 0,1 sekon seperti itu. Nah, ini ada beberapa kode ya dalam fuse atau pengaman lebur ini, bisa dilihat di sini untuk tipe dan juga kode-kodenya yang bisa digunakan. Oke, nah selanjutnya ini ada pengertian ya atau pemahaman terkait dengan arus nominal sekring dan juga tegangan nominal. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah familiar ya bahwa tegangan nominal atau arus nominal ini adalah yang mengalir atau yang aktual pada suatu rangkaian atau di rumah. Misalkan menggunakan 450, nah nilainya bisa dihitung berapa arus yang ada di situ tersebut. Kemudian untuk sekring ini secara tipe dasar ada dua. Yang pertama untuk semi enclosed tipe adalah tipe arus dengan rating yang rendah. Kemudian ada cartridge type adalah tipe yang mempunyai kapasitas pemutus yang tinggi atau high capturing capacity. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui sekring yang putus? Nah, secara sederhana mungkin kita bisa melihat ketika kita nyalakan MCB, nah tapi listrik tidak menyala, nah itu terjadi putus seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apakah kita bisa mengganti kabel tersebut atau yang putus tersebut dengan kabel serabut seperti itu. Nah, ini ya harus diperhatikan ya berapa banyak dan berapa besar, karena dikhawatirkan ketika nanti mengganti serabut di dalam pengaman lebur ini nilainya akan sangat jauh. Katakanlah 3 sampai 5 arus nominal, ketika ganti nanti sangat tinggi hingga 10 sampai 20 dari suatu arus nominal tersebut, sehingga pada saat terjadi hubung singkat fuse ini tidak putus seperti itu. Nah, ini akan membahayakan terkait dengan keselamatan yang ada di sini atau di rumah ini seperti itu.
Nah, ini yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukannya. Jadi cara menentukannya berdasarkan suatu referensi di website ini adalah 1,35 ya dari suatu arus nominal atau ampere yang mengalir pada peralatan rumah. Nah, ini bisa ditentukan berapa nilai dari arus yang ada di rumah tersebut. Nah, kemudian ini tadi juga dijelaskan ya dari Pak Riyandi untuk penggunaan dari fuse tabung yang kaca ini. Nah, fuse tabung yang kaca ini sekarang ini tidak banyak digunakan dan tidak sarankan karena di dalam isi ini ada cairan kimia ya. Nanti ketika trip atau pecah ini bisa membahayakan seperti itu. Nah, namun kok fuse tabung kaca ini mungkin banyak diaplikasikan atau digunakan di peralatan-peralatan elektronik ya. Karena ketika putus, nah ini peralatan elektronik tersebut hanya memutuskan di kawat dalamnya ini ya, nggak sampai yang menghancurkan dari tabung kaca tersebut. Nah, untuk time current curve dari karakteristik fuse sendiri bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Jadi ini ada berapa nilai dari arus nominal di fuse tersebut terhadap waktu kerjanya. Nah, ini bisa dilihat untuk besarnya 1 ampere ya. Di sini waktu nominalnya sekitar 1 second seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dan juga ditentukan berdasarkan dari datasheet yang digunakan. Kemudian ini ada perbedaan ya antara MCB dan fuse. Di sini saya highlight untuk 2 subpoint. Yang pertama dari tripping element, di mana untuk MCB ini ada dari elektromagnetik yang tadi ya berupa suatu selenoid. Kemudian untuk fuse ini berupa metallic wire atau kawat seperti itu. Kemudian dari segi biaya untuk MCB ini masih lebih mahal daripada fuse sendiri karena memang banyak komponen yang ada di suatu alat MCB itu sendiri. Nah, untuk yang lainnya ini bisa dilihat ya untuk pengkategorian dan perbedaannya. Ini untuk referensi tersebut dari Schneider Electric ya di sini. Kemudian ini ada datasheet dari suatu fuse di mana kita bisa melihat untuk tipe pada fuse ini yaitu IP40 seperti itu. Kemudian untuk ITH-nya dan juga arus atau breaking capacity-nya. Nah, ini bisa dilihat atau ditentukan dari datasheet dari suatu pabrikan yang bisa kita mudah dapatkan di official website-nya. Nah, ini yang selanjutnya terkait dengan RCBO. Nah, mungkin dari RCBO ini sudah disampaikan ya dari Pak Riyandi sendiri. Saya ingin meng-highlight terkait dengan perbedaannya mungkin ya, di mana untuk ELCB atau RCCB dan RCBO ini untuk dilihat dari spesifikasinya. Yang pertama untuk pelindungan arus bocor, keduanya memiliki. Kemudian untuk pelindungan hubung singkat, ini untuk LCB tidak. Kemudian pelindungan beban lebih juga tidak. Dan untuk proteksi bahaya kebakaran 300 mA ini untuk SPO tidak. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan dalam suatu pemilihan spesifikasi komponen yang akan digunakan. Nah, ini untuk pengertian dari LCB ya, tadi sudah disampaikan dari Pak Riyandi dan juga RCBO. Kemudian ini ada perbedaan lagi terkait dengan apa MCCB, ELCB, dan RCBO. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya. Nanti untuk perlindungan beban lebih kita bisa menggunakan MCB, kemudian RCBO. Kemudian perlindungan hubung singkat, MCB bisa, dan juga RCBO. Kemudian untuk pelindungan arus bocor ini ada LCB dan SCBO dan lain sebagainya. Nah, ini
bisa menjadi referensi acuan yang dipakai. Nah, yang selanjutnya ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan KH ya atau kuat hantar arus karena ini nantinya akan sangat penting ya dalam pemilihan kabel di mana KH ini juga diperlukan ya tadi pemilihan berapa arus nominalnya dan lain sebagainya. Nah, dari KH inilah kita nanti akan menentukan dari besaran kabel yang akan kita gunakan seperti itu. Apakah kita menggunakan ukuran 1,5 mm persegi, 2 meter persegi atau 2,5 dan lain sebagainya. Nah itu tadi untuk KH ini sangat penting ya untuk diketahui. Ketika nanti besarnya arus melebihi dari KH-nya, nah dapat menyebabkan panas pada suatu pelatahan kabel sehingga nantinya akan membahayakan ya, mungkin bisa mengindikasikan terjadinya korsleting, kemudian adanya overload dan itu nantinya sangat mengganggu ya dari aktivitas Bapak Ibu saat menggunakan listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor harmonik. Nah, faktor harmonik ini mungkin jarang juga ya dibahas atau menjadi konsen karena sangat kecil. Nah, namun faktor arus atau harmonik inilah menjadi penting untuk kita ketahui dari kualitas pelayanan dari suatu penyaluran tenaga listrik. Jadi ketika kita nikmati ini ada standar-standar pelayanannya, baik dari level tegangan jatuh, kemudian nilai harmonisa yang ini akan menyebabkan suatu cacat dari gelombang sinus di kelistrikan rumah yang menyebabkan kerusakan pada peralatan-peralatan yang menggunakan inverter. Nah, ini yang selanjutnya untuk tegangan jatuh bisa dihitung ya untuk drop voltage-nya berdasarkan dari jarak dan juga besaran nilai kabel yang digunakan. Nah, kemudian terkait dengan pentingnya suatu proteksi listrik yang ada di rumah, tadi juga disampaikan dari Pak Riyandi ya terkait dengan kebakaran, kemudian terkait dengan outflash. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain seperti penggunaan yang berlebihan, kemudian penggunaan dari ini ya apa roll kabel yang mungkin bebannya melebihi dari kapasitas kabel yang ada di depan sebagai penghantarnya, kemudian penggunaan charger yang berlebihan, ataupun sambungan-sambungan yang tidak sesuai standar. Nah, seperti ini kita bisa lihat ya mungkin di beberapa tempat, yang penting asal nyala seperti itu. Nah, ini tentunya bisa membahayakan terkait dengan panas atau meleleh karena pada sambungan ini ya solatif ini ada suatu lem atau yang mengencangkan dari suatu sambungan tersebut. Kemudian dari beberapa MCB yang dijampar, kemudian ini ada connection yang tambahan ya melebihi dari batasnya dan lain sebagainya. Nah, ini dapat menyebabkan suatu kebakaran kabel karena tidak sesuai dari KH-nya dari suatu arus nominal tersebut dengan beban yang cukup besar. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa potensi-potensi terjadinya suatu kebakaran. Nah, ini juga menjadi konsen ya dan fokus dalam suatu instalasi, terutama faktor-faktor tersebut selain dari faktor keandalan, kenyamanan, keindahan, dan keberlanjutan itu juga menjadi suatu hal yang diperhatikan dalam suatu instalasi. Kemudian ini ada dampak-dampak ya dari pemasangan proteksi yang secara benar. Nah, ini ada suatu kegagalan MCB ini dapat berisiko menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya seperti suatu percikan api akibat hubung singkat ya ini adanya suatu kontak open close yang menyebabkan suatu kebakaran seperti itu.
Nah, ini yang selanjutnya terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan ya saat menghadapi bahaya-bahaya kebakaran ini sebagai berikut. Nah, ini bahaya ini biasanya terjadi di tegangan di atas 50 volt ya dengan daya yang kurang lebih 100 watt, kemudian sentuhan langsung, kemudian ada yang berupa sentuhan tidak langsung dan dari kebakaran hubung singkat. Nah, adapun untuk tindakan-tindakan pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan seperti meminta pertolongan, kemudian mematikan listrik yang ada di rumah dengan mengaktifkan MCB, kemudian mengamankan dari penderita fisik bahaya lainnya, kemudian yang selanjutnya ini lebih ke pertolongan yang lebih fatal seperti itu. Nah, ini juga menjadi faktor penting ya untuk grounding ini, terutama untuk pengaman arus bocor, pengaman dari arus lebih, kemudian pengaman saat proteksi petir, sehingga kita bisa mengamankan dari bahaya-bahaya sentuh dari suatu peralatan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua yang mungkin di rumahnya ada TV tabung atau monitor dan di rumahnya tidak ada grounding-nya, ketika kita memegang bagian belakang bodi tersebut, kita merasakan ya seperti digigit semut. Nah, itu adalah suatu bentuk dari arus bocor karena pada peralatan instalasi yang ada di rumah kita tidak dipasang dari grounding tersebut. Nah, ini yang selanjutnya adalah simulasi dari software etap ya yang digunakan. Jadi pada pemodelan di software etap ini bisa dilihat di sini ada bentuk dari kurva circuit breaker atau CB, kemudian ini ada fuse. Jadi secara pengamanannya circuit breaker ini dia akan bekerja lebih cepat daripada fuse ini. Nah, ini sesuai dengan fungsinya tadi ya, bahwa circuit breaker atau MCB ini bekerja sebagai pengaman saat terjadi arus lebih. Jadi mungkin saat sudah mencapai arus nominal ya, katakanlah arus nominalnya 40 ampere, ya ada beban sampai 40 ampere. Nah, ini bisa menyebabkan suatu trip seperti itu. Nah, sedangkan untuk fuse, nah ini berfungsi sebagai hubung singkat ya yang utamanya, di mana untuk settingannya adalah 1,35 ya dari suatu arus nominal, jadi memiliki jarak yang lebih jauh lagi seperti itu. Kemudian pada saat penggunaan MCB tanpa fuse ya, bisa dilihat di sini untuk MCB ini yang melindungi dari unit-unit yang lainnya. Jadi di sini ada berupa kabel, kemudian di sini beban dari FLA-nya, dan juga ini dari lanjutan kabel tersebut. Nah, inilah pada saat pengamannya hanya MCB dengan beban load dan juga motor. MCB ini yang sebagai garda depan ya untuk mengamankannya. Nah, yang selanjutnya yaitu pada saat berbeda tipe. Nah, yang kita ketahui tadi ada tipe B, tipe C, dan tipe D, di mana ini yang membedakan adalah nilai dari kali dari arus nominalnya. Berdasarkan dari simulasi etap, di sini kita bisa melihat ya perbedaannya pada MCB yang tipe C ini memiliki kurva yang lebih di depannya seperti itu. Nah, ini sekitar 0,5 ampere, sedangkan ini juga sama namun agak lebih geser ke kanan untuk tipe D ini sendiri. Nah, ini. Nah, ini di sekitar 3, ini ya 3,3. Nah, ini sudah di 5 ampernya seperti itu. Nah, itu tadi untuk pemaparan dari saya ya terkait dengan MCB, fuse, grounding, dan juga untuk pemilihan spesifikasi
peralatan yang akan digunakan seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan ada yang ditanyakan atau didiskusikan dan juga mungkin ada proyek dalam pengerjaan yang sejenis, mungkin kita juga bisa membantu ya dari UTBA Cita Inti ini berfokus pada proteksi, kemudian studi jaringan, engineering bidang elektrikal, inspeksi dan lain sebagainya sehingga bisa bantu Bapak Ibu untuk pengerjaan proyek-proyek yang sedang dikerjakan seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan dari saya atau ke Pak Riyandi dipersilahkan. Nah, ada pertanyaan Pak Riki dari Muhammad Andri. Izin bertanya, untuk pemasangan pius di mana untuk di rumah? Posisinya di sebelah mana sih? Setelah MCBK atau akan ada meteran listrik ya? Iya, mungkin dari Pak Riyandi ada mau jawab dulu atau dari saya? Langsung aja dari Pak Riki. Iya, ya untuk pemasangan ya jadi yang kita pakai atau yang menjadi tanggung jawab kita adalah di sisi kWh meter ke instalasi yang ada di rumah. Nah, untuk kW meter ke atas itu adalah bagian dari instalasi milik PLN seperti itu. Nah, untuk pemasangan fuse biasanya dipasang dari alat kWh meter tersebut, kemudian masuk ke fuse dan ke MCB seperti itu. Nah, biasanya dari kWh meter tersebut, kWh kemudian MCB baru fuse seperti itu sih pemasangannya. Karena pada MCB ini terhubung langsung dengan kWh meternya sendiri. Nah, tapi ada beberapa instalasi yang ada di rumah dari kWh, kemudian ada MCB utama ke fuse. Nah, setelah itu ada percabangan lagi di pembagian beban seperti itu. Mungkin ada digunakan MCB ke dapur, kemudian ada MCB ke lantai 2, dan MCB ke ruang utama seperti itu. Jadi pemasangan fuse ini di setelah MCB utama seperti itu, Pak Andri. Apakah pius terdapat dalam kWh meter? Biasanya di luar ini Pak Andri. Jadi ada kWh meter, kemudian ada MCB di bawahnya, kemudian terhubung ke fuse seperti itu. Ya, untuk MCB dan pius ini untuk yang proteksi rumah yang yang dulu-dulu. Kalau sekarang Ya, sudah betul. ada RCCB untuk Betul. proteksi kejut listrik. Itu sebaiknya dipasang juga. Jadi ketika biasanya kan sekarang udah ada banyak yang buat shower dengan air panas. Nah, itu kan pakai listrik. Nah, kita perlu proteksi untuk itu. Ini Pak Riki ada pertanyaan nih Ya, untuk ini dari Dianisa Subiantoro. Untuk mengatasi harmonik akibat beban nonlinear pada sistem, bagaimana caranya? iya. Mungkin dari Pak Riyandi jawab atau dari saya? Eh, Kalau untuk harmonik ini da- asalnya itu dari nonlinear atau dari
converter, inverter. Nah, biasanya kalau sekarang inverter yang baru-baru itu sudah punya filter. Nah, bagaimana kalau eh, untuk yang lebih agak susah tuh bebannya gimana Pak Riki? Bisa yang beban tinggi. Iya, biasanya untuk apa harmonisa ini memang diakibatkan dari beban-beban non-linear ya seperti inverter, kemudian motor-motor listrik dan lain sebagainya. Nah, eh, untuk cara mengatasinya biasanya bisa menggunakan filter ya, bisa berupa filter aktif ataupun berupa filter pasif seperti itu. Nah, ini nanti desainnya bergantung dari berapa besar nilai harmonisa yang ada di suatu rumah atau lokasi tersebut. Nah, ini perlu juga diukur nanti eh, sesuaikan ya, sesuai dengan standar IEEE 519 berdasarkan level tegangannya tersebut. Nah, itu harus dicari tahu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada umumnya untuk harmonisa ini banyak terjadi di beberapa industri ya, karena memang banyak beban-beban non-linear, banyak beban-beban yang menggunakan inverter, motor-motor, sehingga kandungan harmonisanya cukup tinggi seperti itu. Ya, sebagai tambahan, kalau misalnya di rumah itu pasang PV system, nah itu kan ada inverternya. Nah, itu bisa juga terjadi harmonisa. Kemudian ketika kita pasang AC yang ada itu pasti ada inverternya juga yang sekarang yang lebih hemat listrik. Iya, Untuk dari betul. beban, kalau dulu PLN itu perhitungannya itu hanya faktor daya ya. Kalau sekarang itu diwajibkan juga untuk analisa terhadap harmoni. Betul, betul. Nah, ini juga harmoni ini juga sangat penting ya untuk pemasangan solar PV yang menjadi suatu sub bagian dari kajian seperti itu. Nah, ini sub kajiannya ini biasanya ketika PV-nya di atas 500 kWp. Jadi ada kajian harmonisa yang digunakan untuk analisis dalam pengajuan SLO seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan secara langsung, bisa eh, raise hand ya, nanti open. Ada request ya dari webinar selanjutnya kira-kira menggunakan topik apa dan apa yang kiranya saat ini lagi hot atau banyak untuk cocok untuk dibahas seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Dianisa. Untuk pemasangan filter sendiri, biasanya pada PLTS itu di manakah lokasinya? Apakah di inverternya atau di sebelah mana? Pak Diki, Iya, kopi kah? ya kopi. Nah, Oh ya. biasanya untuk pemasangan inverter ini ada di panelnya ya, atau panel PUI-nya atau point of interconnection. Jadi di mana panel PHP tersebut terhubung ke sistem PLTS dan juga ke sistem kita. Jadi dipastikan juga dari keluaran atau titik sambung dari PLTS tersebut eh, nilai harmonisasi tersebut masih dalam batasan standar atau batasan aman. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya, Pak Yandi.
Pak Riki, boleh dijelaskan sedikit kenapa kita harus pakai MCB dengan yang berubah, yang berbeda rupanya? Oh ya. Eh Sebenarnya dilihat dari ini sih, apa desain yang dibuat seperti itu. Kan tadi dilihat bahwa untuk masing-masing kurva kan menentukan dari besarnya trip dari arus nominalnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin mendesain trip pada berapa kali arus nominal. Nah, itu nantinya yang menjadi suatu pertimbangan ketika akan memilih tipe-tipe dari suatu MCB tersebut. Nah, ini sense-nya adalah berdasarkan filosofi dari sistem proteksi yang ingin kita eh, amankan ya. Apakah kita ingin aman cepat atau aman tapi sering trip. Nah, dan lain sebagainya. Ini bergantung dari desain dan juga spesifikasi yang dipakai. Ya, sebagai tambahannya, kalau misalnya arus lebih itu ada beberapa kali dari arus nominal, dan selain itu juga kita kenal ada arus inras ya. Kalau di motor itu ada arus inras. Nah, biasanya kalau kita pasang motor di rumah itu, terus kita trip, maka kita ganti MCB-nya dengan ampere yang lebih besar. Padahal harusnya arus nominalnya tetap, tapi kurva dari MCB-nya yang dirubah gitu. Yang kita pilih yang lebih longgar, yang bisa mentolerir arus inrush. Seperti itu. Karena dari kurva itu yang horizontal itu berapa kali dari arus nominalnya, dan yang vertikal itu waktu tripnya. Jadi ketika terjadi inrush, itu si MCB-nya nggak trip. Tapi ketika arus nominal atau arus lebih, itu nanti ketika arus lebih, misal lebih dari 125% dari arus nominal, itu dapat trip. Tapi kalau arus dari MCB nominalnya ditambahkan, tetapi arus bebannya itu tetap, nah itu yang jadi bahaya. Jadi sangat penting untuk memilih nominal dari MCB. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan lainnya? Iya, silakan Pak Akbar, bisa Iya, disampaikan. Salam kenal selamat, Pak Akbar. selamat malam Pak Riyandi, Pak Riki. Salam kenal Pak. Ya, Terima malam kasih Pak. sudah diizinkan bergabung. Mungkin perkenalan, nama saya Akbar Pak dari Makassar. Eh, Menarik sekali tadi apa ya terkait views ya. Namun kan saat ini hampir apa ya, hampir jarang sekali kita lihat di rumah-rumah itu menggunakan views. Karena sekarang kalau saya perhatikan di rumah-rumah itu paling ya MCB saja, ataupun kalaupun ditambah yang baru itu RCBO. Nah, eh, terkait hal tersebut, eh, apa ada regulasi atau standar khusus memang yang mewajibkan menggunakan fuse tersebut? Kemudian metode penyambungannya, karena kan kalau kita lihat kan biasanya ada dudukannya itu ya, dudukan fuse itu. Kalau di elektronik kan biasanya di solder ya, di sistem penyambungannya. Nah, untuk di sistem electrical rumah sendiri, itu seperti apa? Mungkin itu saja, Pak Riandi, Pak Riki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akbar atas pertanyaannya. Untuk yang Pius sama MCB itu, untuk yang proteksi rumah zaman dulu ya. Dari MCB untuk arus lebihnya dan arus triknya, sedangkan Pius itu untuk backup protection-nya, gitu Pak. Dan ukuran dari Pius-nya itu sendiri itu lumayan besar gitu. Jadi
tidak disolder, itu dipasang saja seperti pasang ke MCB. Kalau dulu kan wadahnya agak besar ya untuk fuse-nya. Nah, kalau sekarang ya jika mau dipasang itu kita ikut aja yang fuel. Cuma yang proteksi yang paling utama sih sebenarnya yang kebanyakan cedera itu kan dari proteksi terhadap sentuhan langsung ataupun tidak langsung. Itu proteksinya dari LCCB atau GPAS ataupun LCB sama aja itu. Ya, istilahnya itu yang penting dari arus bocornya. Untuk pemasangan sendiri itu ya langsung saja pemakai kawat sebenarnya. Jadi tidak disolder Pak. Apakah ada tambahan dari Pak Rizky Pak? Ya, cukup lengkap Pak dari Pak Riyandi yang disampaikan. Makasih Pak infonya. Oke, makasih Pak Akbar. Semoga kedepannya bisa kolaborasi bersama Pak dengan TPA ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk dari Dianisa ya, untuk pengertian arus lintas motor dengan baku itu apakah sama atau ada perbedaan ya Pak? Jadi untuk biasanya ya arus motor itu adalah arus starting ya atau arus kejut yang besarnya bisa sampai 5 sampai 7 dari arus nominal. Nah, ini bergantung dari ini ya start connection yang digunakan seperti itu. Kemudian untuk inras ini biasanya digunakan pada ini ya trafo. Nah, ini besarnya berapa sikel dari ini kapasitas trafo tersebut. Nah, ini ada hitungannya untuk inras trafo ini sendiri seperti itu. Jadi seperti itu dari jawaban saya. Kemudian Pak Riyandi ada Sekitar tambahan? nominalnya sekitar antara 8 kali dari arus nominal. Tapi kadang kalau di trapo itu tergantung dari manufakturnya itu bisa dikurangin arus Ya, inrasnya. Ada lagi pertanyaan selain dari ya. Kemudian ini Dianisa dari barusan itu dari Muhammad Andri nih. Apakah memilih MCB harus sesuai dengan ampere atau boleh menggunakan MCB ampere yang lebih besar? Mau saya dulu ya. Kalau rule of thumb nanti soalnya rumusnya dari Pak Riki saja. Kalau rule of thumb-nya itu MCB itu ya 70% sampai 80%. Itu kita punya arus nominal ya harus bebannya itu 70% dari arus nominal dari arus rating dari MCB-nya. Ada nggak Pak Riki rumusnya? ya kalau yang tadi saya dapatkan hitungannya dari ini sih apa besarnya arus nominal tersebut. Nah, nanti misalkan untuk arus nominalnya 5,9 dan sedangkan LCB yang terdekatnya adalah 6, kita gunakan 6 ampere tersebut seperti itu. Jadi kurang lebih 100% ya atau full load dari beban tersebut MCB akan trip seperti itu. Ya, rule of thumb sekitar Iya, 70% 80% itu. Nah, iya. kalau di puil itu ada ranknya ya sekitar minimum itu 1,45-nya. 45 dari arus beban. Makanya kalau ratingnya ya 1 dibagi 1,45 ya keluarnya sekitar 70% untuk arus dari nominalnya. Jika kita punya MCB-nya 100%, maka bebannya itu ya sekitar 70 atau 80% dari MCB. Ini yang 80% itu juga berlaku untuk MCCB ya, yang lebih besarnya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Muhammad Andri. Kemudian ada pertanyaan baru dari Syahrial Ridho.
izin bertanya Pak, apakah perbedaan dari making capacity dan breaking capacity pada circuit breaker? Kemudian bagaimana cara menentukan dari making capacity pada circuit breaker tersebut? Pak Riki mohon dibantu untuk menjawab. Ya, biasanya kalau making capacity ini adalah arus arus pada circuit breaker saat instant close seperti itu. Nah, sedangkan untuk breaking capacity ini adalah kaitannya sama besaran hubung singkat seperti itu. Jadi perlu dipastikan bahwa nilai breaking capacity ini lebih dari nilai hubung singkatnya, sehingga pada saat hubung singkat tidak merusak dari peralatan circuit breaker itu sendiri seperti itu. Dari saya seperti itu, Pak Windu. Kemudian yang pertanyaan ini ya, bagaimana cara menentukan? Untuk cara menentukannya berdasarkan dari maksimum ini ya, maksimum arus pada sirkuit breaker tersebut saat terjadi instant closing seperti itu. Jadi berapa kapasitas trip dari sirkuit breaker itu sendiri. Ya, mungkin ada tambahan lagi atau masukan, atau mungkin ke depannya perlu ini ya, perlu pelatihan software. Nah, itu kita juga bisa nanti provide ya dari DPA ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa diisi saja pada link data radio tersebut. Ada ini ya, rekomendasi topik selanjutnya yang akan dibahas seperti itu. Untuk daftar hadir sudah disampaikan dari Pak Riyandi ya di kolom chat Zoom. Nanti bisa diisi dan mohon dipastikan untuk nama, email secara benar, karena nanti untuk nama akan digunakan untuk sertifikat dan email adalah untuk pengirimannya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang telah mengisi kurang lebih dari 5 atau 10 detik nanti akan dikirimkan ke email masing-masing dan mohon dicek di emailnya. Ya, kemudian untuk pertanyaan lanjutan dari Pak Rosid Setia Jati ya, izin bertanya Pak, pada suatu instalasi PLTS dari BV menuju ke SCG ya, jika arus nominalnya kecil, apakah diwajibkan untuk menggunakan BIOS atau MCBDC? Dan jika diwajibkan, bagaimana cara menentukannya? Ini dari Pak Riyandi ada ini Pak, tanggapan? Setahu saya yang terbaru itu yang buat panel yang DC, yang combiner ya, itu sudah dilarang sama SDM karena sering terjadi kebakaran di lokasinya itu di sana gitu. Sehingga dari modul PP dari stringnya itu langsung ke inverter. Jadi langsung proteksinya di sana. Ya karena ini PP itu harusnya DC. Kalau DC itu ya kalau sehari-hari itu orang ngelas gitu. Orang ngelas itu selama masih ada arus DC itu nggak susah diputus gitu. Jadi agak susah ini untuk menjawabnya karena ya dari SDM sendiri
untuk bus combinernya itu udah tidak direkomendasikan. Jadi langsung dari PP modul atau PP panel yang stringnya langsung ke inverter, Pak. Ya begitu kalau dari saya. Iya, betul, betul sekali itu Pak. Karena saya pernah kejadian ya di panel MK ya di kartu induk untuk tegangan 110 DC itu sistem DC itu tidak ngetrip ya, jadi terbakar seperti itu. Kemudian untuk tadi bahasanya terkait dengan PLTS ya. Biasanya saya untuk desain PLTS itu seperti ini ya. Jadi dari desain solar PV, kemudian masuk ke inverter atau mungkin ke combiner box. Nah, kemudian pada sistem AC-nya di sinilah yang nanti ada MCCB-nya yang digunakan sebagai sistem proteksinya. Nah, kemudian pada masing-masing inverter ini ada sistem grounding yang dipasang dengan AC combiner yang ada di panel tersebut. Nah, itu biasanya untuk yang digunakan sebagai SLD dan juga best practice yang digunakan terkait dengan sistem instalasi pada solar PV tersebut. Semoga menjawab ya, Pak. Siap, sama-sama. Nah, mungkin dari Pak Rosid ada kebutuhan terkait dengan engineering, kalkulasi, kemudian studi-studi SLO. Nah, ini UTBA ini bisa memprovide tersebut, Pak. Saat ini juga sedang ini ya kita bantu untuk studi studi persiapan SLO di proyek PLTS di Bintan seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Riyadi ada yang disampaikan lagi Pak, atau mungkin kita akhiri untuk sesi malam hari ini. Nanti kita coba arrange waktu lagi ya untuk acara-acara webinar selanjutnya. Seperti itu. Ya, kalau dari rekan-rekan sudah tidak ada pertanyaan, ya mungkin akan kami tutup ya, karena ada Pak Akbar dari Makassar itu udah beda 1 jam sendiri ya. Terima kasih telah menghadiri. Kemudian untuk training selanjutnya ya nanti kita jadwalkan untuk yang topik-topik yang mungkin menarik ya bagi rekan-rekan. Dan kami juga nanti jika rekan-rekan menginginkan mungkin bisa untuk mengikuti yang training yang lebih komprehensif gitu. Itu juga bisa gitu. Ini kan hanya perkenalannya sekilas. Dan untuk yang dari jasa kami itu ada jasa engineering service.
Itu ya tadi untuk studi-studi elektrika utamanya ada load flow, short circuit, kemudian koordinasi proteksi, dan ada analisis harmonik dan lain-lainnya. Ya, baik, nanti kita jadwalkan lagi selanjutnya. Demikian kalau dari saya, Pak Riki. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Nanti sertifikat langsung terkirim ke email di daftar hadir. Iya, dari saya juga cukup sekian, Pak Riyandi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kurang lebihnya untuk penyampaiannya nanti bisa disampaikan pada next training lagi. Kita bawakan materi sesuai dengan topik yang menarik dari Bapak Ibu isikan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya akhiri. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya.